Alright guys, let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter 2 and today we are going to learn about conjunction, lebih tepatnya konektor ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelas kata namanya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, fungsi yang di dalam kalimat kata hubung seperti namanya ya, itu fungsinya untuk menghubungkan dua subjek dua predikat. Jadi di dalam kalimat subjek predikat lebih dari satu itu sebenarnya tidak masalah, nanti dinamakan dengan kalimat majemuk ya. Dan di kalimat majemuk itu nanti kita membutuhkan yang namanya conjunction gitu ya. Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu atau kalimatnya kalimat sederhana bukan majemuk, maka kita tidak membutuhkan conjunction seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, conjunction seperti namanya fungsinya adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi di dalam kalimat subjek predikat lebih dari satu itu tidak masalah, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan di soal susunan berupa conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat, kira-kira yang hilang di dalam titik-titik itu apa, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman coba tebak dulu nggak apa-apa. Predikat. Iya betul, Mister. Jadi yang hilang di situ adalah predikatnya, gitu ya. Jadi karena ada conjunction, maka kalimatnya harus memiliki dua subjek, dua predikat. Nah, tadi kita hanya memiliki dua subjek, tapi satu predikat. Jadi harus dicarikan satu predikat lagi, betul. Nah, misalkan lagi, teman-teman menemukan susunan di soal berupa subjek predikat, titik-titik subjek predikat. What's missing here, guys? Conjunction. Conjunction. That's right. We need conjunction here, right? And the last one, guys. If you find the structure, subject, predicate, conjunction, blah, 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 or blank space. So what's missing here? Subject. Subjek predikat. That's right. Subject and predicate. Jadi cuman seperti itu aja, teman-teman. Oke. Jadi penggunaan conjunction di kalimat alias kalau teman-teman mau memasukkan conjunction di dalam kalimat, pastikan nanti subjek predikatnya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi sebenarnya secara konsep semudah ini, teman-teman. Nah, cuman kita harus tahu ini masalah vocab ya. Conjunction itu ada dua jenis, teman-teman. Ada dari keluarganya fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboys ini sebenarnya cuma singkatan, teman-teman, dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, for di sini yang artinya karena ya, bukan for yang artinya untuk. Karena for yang artinya untuk itu kelas katanya preposisi, bukan conjunction. Nah, sedangkan kalau for yang artinya karena itu conjunction, teman-teman. Kemudian ada and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi, so artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan kelas kata yang mana maksudnya kalau teman-teman menemukan kata yang kelas katanya adalah conjunction tapi selain for, and, nor, but, or, yet, so itu termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Dan ada banyak sekali teman-teman conjunction selain fanboys. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang pertama, sama-sama karena kalau di fanboys tadi ada for, kalau di selain fanboys itu ada because dan juga since. Nah, jadi since itu juga bisa diartikan karena, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan kata because of. Ini mirip ya, teman-teman. Sebentar, saya tulis pakai ini aja ya biar lebih jelas, teman-teman. Jadi hati-hati dengan because of. Jadi because sama because of itu beda ya, teman-teman. Kalau because of itu dia adalah preposisi. Fungsinya preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan preposisi itu tidak boleh diikuti subjek predikat, teman-teman. Tapi hanya diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, sedangkan conjunction ini setelahnya harus diikuti subjek predikat. Nah, itu bedanya because of sama because. Jadi kalau because of setelahnya jangan SP, tapi kalau because setelahnya SP. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian contoh selain because sama since, kita punya when, once, dan juga as yang artinya ketika. Kemudian ada where artinya di mana, which, who, that yang artinya yang. Nah, di sini saya sengaja tebelin ya, teman-teman, karena ada penggunaan khusus atau penggunaan unik yang berbeda atau yang membedakan conjunction ini dengan conjunction yang lain. Nah, tapi itu nanti akan kita bahas atau kita pelajari di hari ke-10, teman-teman. Itu ya. Yang penting kalau teman-teman menemukan 5W1H, contohnya which, contohnya who, atau kata tanya itu kalau di soal structure TOEFL anggap dia sebagai conjunction ya, yaitu conjunction yang selain fanboys, teman-teman.
Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada that. That itu juga bisa berarti bahwa. Kemudian while artinya sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever artinya kapanpun. Although atau even though atau though aja yang nggak ada all atau evennya ya. Itu juga sama artinya meskipun mereka conjunction teman-teman. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda ya. Contohnya di sini adalah whose daughter, yang putrinya. Kalau misalkan whose car, yang rumahnya. Whose school, yang sekolahnya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi whose harus ada kata benda setelahnya. Nah, kemudian berikutnya ada the way, kemudian how, dan juga us, artinya sebagaimana, dan masih banyak lagi. Conjunction itu ada banyak banget, teman-teman. Nggak cukup ya kalau kita nanti masukkan dalam satu slide seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa conjunction itu dibedakan? Maksudnya fanboys sama selain fanboys itu dibedakan. Kan sama-sama conjunction, kenapa nggak dijadiin satu aja? Gitu ya pertanyaannya, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah karena ada perbedaan penggunaan antara conjunction yang fanboys dan juga conjunction yang selain fanboys. Nah, perbedaan yang pertama adalah pada penempatannya di dalam kalimat. Nah, kalau conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Nggak boleh di awal, nggak boleh di akhir, apalagi ya, conjunction nggak boleh di akhir, teman-teman. Oke, nah fanboys ini nggak boleh di awal, hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan conjunction selain fanboys, itu tempatnya boleh di awal, boleh di tengah, teman-teman. Oke, jadi misalkan kalau kita misalnya mau bilang dalam bahasa Inggris, eh, saya ingin beli makan misalnya. Saya ingin beli makan karena saya lapar. Nah, karena di situ ada conjunction karena di tengah-tengah kalimat ya. Itu kalau mau di translate ada dua cara. Teman-teman boleh pakai yang fanboy. Jadinya I'm buying some food gitu ya. Nah, kalau pakai for dikasih koma ya. Kalau pakai fanboys itu yang menghubungkan dua subjek dua predikat harus dikasih koma, teman-teman. Kemudian diikuti conjunctionnya yaitu for, baru subjek predikat lagi yaitu I am hungry. Seperti itu. Oke, itu kalau pakai for. Nah, kalau pakai because, jadinya boleh pakai, maksudnya boleh pakai koma, boleh tidak. Tapi kalau di sini karena dia penting, jangan dikasih koma ya, teman-teman. Jadi, I'm buying some food because I'm hungry. Nah, jadi boleh pakai because, boleh pakai for. Tapi kalau pakai for atau fanboys menghubungkan dua subjek dua predikat sebelumnya harus ada komanya. Ya, teman-teman. Nah, ini kalau karenanya atau konjungsinya terletak di tengah-tengah. Tapi kalau konjungsinya terletak di awal kalimat, jadinya karena saya lapar, koma, saya ingin membeli makan atau saya lagi beli makan gitu ya. Saya ingin membeli makan. Nah, ini kalau ditranslate, kita tidak boleh pakai for, teman-teman. Karena for itu keluarganya fanboys, dan fanboys itu tidak boleh di awal kalimat. Hanya bisa di tengah kalimat. Jadi kita hanya bisa pakai yang selain fanboys. Jadinya, because I'm hungry, saya singkat ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nulis, nanti di writing, jangan disingkat. Karena bisa mengurangi nilai. Ini hanya contoh aja. Because I'm hungry, I am, atau I'm buying some food. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi, kalau tempatnya di tengah, conjunction-nya teman-teman boleh pakai fanboys, boleh pakai selain fanboys. Tapi kalau di awal hanya bisa pakai yang selain fanboys. Nah, itu perbedaan pertama, teman-teman. Kenapa fanboys dibedakan dari conjunction yang lain gitu ya. Nah, sekarang pola kalimatnya atau kalau misalkan dirumuskan ke pola gitu ya. Nah, conjunction fanboys nanti polanya cuma satu ya. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys, karena tempatnya boleh kita pindah-pindah ya, boleh di tengah, boleh di awal, maka ada minimal ada tiga ini, teman-teman. Sebenarnya ada lagi, tapi nanti kita bahas di hari ke-10 ya. Atau yang umum ada tiga ini. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, ini untuk yang conjunction selain fanboys. Gitu ya. Jadi kenapa kok fanboys itu sama-sama conjunction dibedakan dengan conjunction yang lain? Karena ada perbedaan penggunaan tadi. Nah, sekarang perbedaan yang terakhir, teman-teman.
Nah, conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys, teman-teman harus pastikan dulu apakah conjunction fanboys itu yang menghubungkan dua SP atau subjek predikat ya, atau hanya menghubungkan posisi kalimat yang sama aja. Misalnya objek dengan objek, misalnya cuma predikat sama predikat aja, subjeknya cuma satu gitu ya, atau subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu misalnya. Gitu ya, teman-teman. Atau memang fanbase itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena fanbase itu bisa, teman-teman, menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, alias dia tidak menghubungkan dua SP. Nah, contoh yang menghubungkan dua SP atau lebih gitu ya. Contoh kalimatnya berbunyi, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, ini kalau diartikan, saya suka apel, saya juga suka jeruk, dan saya juga suka mangga. Nah, ini kalau kita pendekkan, itu bisa karena subjeknya kan sama-sama I, predikatnya sama-sama love. Ya kan, teman-teman? Jadi kita tulis satu aja yang sama, objeknya kita hubungkan dengan fanboys itu bisa. Nah, ini kalau kita pendekkan jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Secara arti sama, susunannya lebih pendek. Dan kalau teman-teman lihat di situ ada fanboys, tapi subjek predikat di kalimat ini cuma satu. Gitu ya, karena fanboysnya ini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Di sini kasusnya dia menghubungkan objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys, itu hanya bisa menghubungkan dua SP, alias kalau teman-teman menemukan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so, fix subjek predikat di kalimat itu nanti harus ada lebih dari satu, seperti itu. Jadi contohnya, I love apples because they are a source of vitamin A. Seperti itu. Kak, maaf tadi aku terlambat masuk. Fanboys itu apa ya? Jadi fanboys itu singkatan Miss dari for, and, nor, but, or, yet, sama so. Dan nanti kalau teman-teman pengen nulis dari rekaman kelas ya. Jadi saya sarankan teman-teman setiap selesai kelas untuk mereview materi lagi sebelum latihan. Nah, mereview materi itu tujuannya adalah untuk mengambil catatan apapun yang teman-teman pahami dari materi hari tersebut. Karena kalau nggak ditulis, percaya saya teman-teman, antara bingung atau lupa gitu. Misalkan sudah paham, kalau nggak ditulis pasti lupa. Jadi saran saya teman-teman tulis sesuai pemahaman teman-teman sendiri. Kalau mau konfirmasi atau misalkan mau ngecek bener nggak catatan teman-teman, bisa japri aja. Jadi, Sir maksudnya gini bukan sih gitu. Nah nanti saya konfirmasi, iya betul atau bukan begitu, tapi begini misalnya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari rekaman. Jadi misalkan teman-teman ada yang terlambat, that's okay. Karena ada rekaman untuk mengikuti materi dari awal seperti itu. Dan ditulis ya, teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman. Untuk contoh latihan atau contoh soalnya, penerapan yang sudah kita pelajari hari ini ke dalam soal TOEFL structure kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku yang dari lembaga ya. Nah, contohnya seperti ini, caranya sama, teman-teman, materi kita hari pertama kemarin. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Oke, nah teman-teman masih ingat nggak? Atau kita sambil review dikit ya. Kata kerja yang bisa jadi predikat, itu bentuknya verb keberapa aja? Ada yang masih ingat? Verb satu, Sambil, iya betul, verb satu, sambil buka catatan nggak apa-apa, teman-teman. Verb 2, betul. terus Verb SES, nice. Satu lagi. sama apa tadi? Auxiliary plus verb. Nice, auxiliary dan verb Ya. gandengannya, gitu ya teman-teman. Nah ini adalah keempat bentuk kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat. Nah pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa dianggap jadi predikat? Kalau ada yang mana teman-teman? Verb. Iya betul, ada occurred, that's right. Itu kata kerja bentuk verb 2 ya teman-teman. Subjeknya adalah a power failure. Nah, pertanyaan saya lagi, adakah kata kerja lagi yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Yang when. Betul, went itu adalah verb 2 dari go, teman-teman. Jadi go, verb satu, verb 2-nya adalah went, gitu ya. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, subjeknya adalah the lambs. Nah, karena subjek predikatnya ada dua, maka kita akan membutuhkan conjunction. Karena di dalam kalimat majemuk, conjunction itu wajib, teman-teman. Gitu ya. Nah, di pilihan ganda, conjunction itu cuma ada di satu pilihan dari keluarganya fanboys, teman-teman. Ada yang tahu A, B, C, D jawabannya yang mana?
B. Iya, yang Bravo ya, yaitu yang Oke. so, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha, then itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Oke. Kita nggak butuh adverb karena yang bisa jadi connector itu adalah conjunction. Kalau yang Charlie later sama yang delta, next itu memiliki dua kelas kata, bisa keterangan, bisa adjektif atau kata sifat, teman-teman. Nah, kita nggak butuh kata sifat atau kata keterangan, kita butuhnya conjunction atau kata hubung ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi sebuah konsleting terjadi gitu ya, sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di sini? Kalau ada Was. yang mana? Iya, that's right, ada was, keluarganya to be. Nah, Ada. subjeknya belum ada ya, teman-teman. Tapi jangan buru-buru cari subjek dulu, karena siapa tahu ada predikat lagi di kalimat ini. Nah, ada nggak teman-teman predikat lagi? Kalau ada yang mana? Predikat miss. Iya, ada kata missed, itu verb 2 dari miss, artinya melewatkan atau ya melewatkan gitu ya di sini konteksnya, teman-teman. Nah, karena subjek predikatnya nanti ada dua atau kalimat ini kalimat majemuk gitu ya, maka kita juga membutuhkan conjunction. Jadi teman-teman di sini kehilangan conjunction subject. Nah, Oh, berarti berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, D. D. that's right. Yang delta ya. Di situ ada conjunction since, subjeknya adalah he. That's right. Nah, kalau yang alpha cuma ada subjek, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo cuma conjunction, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Yang Charlie cuma kata benda, dia subjek, teman-teman. Nggak ada conjunctionnya, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya atau janjian acara ketemuannya seperti itu. Nah, itu dia adalah dua contoh penggunaan conjunction di dalam kalimat ya. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyain dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti kalau di awal tuh ini ya Mas kata dia selain kan voice ya. Betul, kalau kita butuh conjunction dan tempatnya itu di awal kalimat, maka kita nggak boleh memasukkan yang fanboys alias Oh, kita hanya bisa memasukkan yang selain fanboy seperti itu, Mister. kasih Mas. Oke, since sama because sama aja Kak. Nah, kalau since yang artinya karena sama, Mister. Sama dengan because. Tapi kalau since yang artinya sejak beda ya, teman-teman. Since yang artinya sejak itu setelahnya wajib diikuti lampau atau verbnya itu harus verb 2. Tapi kalau since yang artinya karena bisa lampau, bisa present, tergantung konteks seperti itu. Halo, Halo, Miss? bagaimana kita tahu kalau itu harus cari conjunction sama subjek? eh Oke, mungkin saya lempar dulu ke teman-teman. Kapan kita membutuhkan conjunction di dalam kalimat, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tadi sudah saya jelaskan. Ada dua subjek predikat deh kalau nggak That's salah. right. Betul, Mister. Jadi conjunction itu hanya dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikat di dalam kalimat itu nanti lebih dari satu. Nah, di sini kan predikatnya ada dua, teman-teman. Ya kan? Tadi sudah kita cari predikat, predikat ya kan? Kemudian subjeknya cuma ada satu yaitu I, otomatis di sini was ini belum ada subjeknya. Sedangkan predikat itu selalu membutuhkan subjek, jadi kita carikan subjek. Nah, kemudian karena kalimat utuhnya nanti memiliki dua subjek, dua predikat atau yang kita sebut dengan kalimat majemuk, maka kita juga membutuhkan conjunction. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah menjawab? Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Aman ya? Nah, sekarang coba kita ke latihan soal. Jangan takut salah ya. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Kayaknya C deh Mas. Eh, Ditulis ya. Jawabannya ditulis, Mister. hmm.
Oke, waktunya habis. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Nah, saya lihat ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bareng, teman-teman, caranya sama. Cara yang paling gampang dicari dulu adalah predikat, walaupun tidak wajib ya. Yang penting teman-teman paham materi kita hari pertama kemarin. Yang harus ada di dalam kalimat adalah subjek sama predikat. Teman-teman boleh cari subjek dulu atau predikat dulu bebas. Tapi kalau saya biasanya cari dulu predikatnya. Di situ ada R, teman-teman. Subjeknya adalah gorillas, gitu ya. Nah, di situ ada predikat lagi are, subjeknya they, tapi belum ada conjunction. Maka di situ kita wajib dicarikan conjunction. Tapi conjunction aja ya, jangan ditambah-tambahi teman-teman. Kalau yang alpha itu ada conjunction sebenarnya. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya, tapi anggap dia sebagai conjunction teman-teman. Gitu ya, karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya sebagai penutup kalimat. Pasti titik. Gitu ya. Jadi kata tanya itu dianggap sebagai conjunction di dalam kalimat di soal structure TOEFL. Nah, yang alpha ini tapi salah karena ada predikat lagi. Nanti jadi predikatnya 3. Kalau predikatnya 3, kita butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal belum ada conjunction yang alpha, conjunctionnya cuma 1. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Nah, kalau yang bravo, in spite of, itu satu kata ya. Dia sinonim dari kata despite, yang kelas katanya adalah preposition atau preposisi. Nah, tadi kita butuhnya bukan preposition, tapi kita butuhnya conjunction. Jadi yang bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah yang saya sampaikan tadi teman-teman, hati-hati ada because of. Because sama because of itu beda. Kalau because of itu preposition, kalau because saja tidak ada of-nya dia conjunction. Gitu ya. Jadi kalau kita cek cari kata because, nanti kita akan ada ungkapan because of somebody atau something gitu ya. Nah, itu kalau kita klik teman-teman, because itu ada 2, yaitu conjunction. Yang because aja ya, contohnya we didn't enjoy the day because the, nah nggak ada of-nya di situ. Because the weather was so awful. Jadi kalau because aja itu conjunction. Tapi kalau because of, contohnya because of somebody or something, nah itu kelas katanya adalah preposition. Gitu ya. Nah, jadi kita butuhnya bukan preposition tapi conjunction. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi though itu adalah conjunction, gitu ya. Nanti kalau dibaca, gorillas are quiet animals, even though they're able to make 20 different sounds. Seperti itu. Izin bentar ke belakang, Kak. Silakan, Mister. Oke, nanti kalau diartikan, para gorila merupakan binatang pendiam, meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Sir, apakah nanti kita membahas tentang preposition? Jawabannya iya, tapi bukan di bab ini ya. Kita fokus satu persatu. Preposition kita akan pelajari di hari ke-7 tentang materi tentang adverb atau kata keterangan. Karena fungsi preposisi itu membuat kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi hari ini kita fokus dulu dengan penggunaan dasar dari conjunction. Nah, sebenarnya ada juga penggunaan conjunction yang agak rumit ya, tapi nanti itu materi kita hari ke-10, teman-teman. Oke, lanjut dulu ya ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat everybody picks Bravo. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya the knee ya. Kemudian ada predikat lagi the midst, kemudian subjeknya adalah the thigh bone. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Oke, yang alpha in itu kelas katanya preposition. Kita nggak butuh preposition, kita butuhnya conjunction, ya kan? Kalau yang bravo, nah kalau teman-teman menemukan 5W1, anggap dia sebagai conjunction. Jadi yang bravo kemungkinan bisa ya. Tapi kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction, nah yang Charlie ini salah karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya double, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang delta itu bukan conjunction. Kita tadi butuhnya conjunction. Oke, jadi fix jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca,
The knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut adalah persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Oke, ada jawaban bravo dari teman-teman. Kita cek bareng. Di situ ada predikat can understand, subjeknya adalah children ya. Nah, di sebelum kata children itu ada kata before, teman-teman, dia adalah conjunction. Kemudian ada verb 1 yaitu communicate, tapi belum ada subjeknya. Nah, di sini kita hanya berarti butuh subjek saja. Jadi jawabannya adalah yang bravo, betul teman-teman ya. Jadi they itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Nah, di situ dijelaskan used as the subject of a verb. Jadi digunakan sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Nah, kata kerja yang di sini communicate tapi belum ada subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Ya, nanti kalau dibaca before children can understand a language, they communicate through facial expressions and by making noises. Jadi kalau diartikan kurang lebih, sebelum anak-anak itu bisa memahami sebuah bahasa, mereka itu berkomunikasi menggunakan ekspresi-ekspresi muka dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke next number. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Nah, baik, ada jawaban bravo. Dan saya lihat everybody picks bravo. So let's do it together. Cari predikat dulu. Di situ ada develop. Subjeknya adalah fish. Fish di sini jamak ya teman-teman. Jadi fish itu tunggalnya fish. Jamaknya juga bisa fish. Walaupun juga bisa fishes ya teman-teman. Tapi umumnya yang dipakai adalah fish saja. Nah, sebelumnya ada conjunction before lagi. Nah, kalau kita sering-sering ketemu kata before dan kita tahu itu setelahnya ada subjek predikat dia conjunction, nanti lama-lama kita akan hafal sendiri, teman-teman. Nah, setelah koma itu ada verb 1 rely tapi belum ada subjeknya. Nah, berarti di sini kita hanya butuh subjek saja dan betul jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca before fish develop scales, they rely on a mucus layer to protect their skin. Kalau diartikan sebelum ikan itu mengembangkan sisik gitu ya teman-teman. Mereka itu bergantung pada lapisan lendir untuk melindungi kulit mereka seperti itu. Oke, good job. Next teman-teman ke next number. You have 30 seconds, time's yours. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah cats ya teman-teman. Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya they, tapi belum ada conjunction. Nah, di sini teman-teman hanya butuh conjunction saja. Nah, saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, cats are solitary animals, even though they are able
to display affectionate behaviors. Kalau diartikan kurang lebih ya. Jadi para kucing itu merupakan binatang penyendiri meskipun mereka itu mampu menunjukkan tingkah laku yang atau perilaku yang penyayang atau perhatian gitu ya, teman-teman. Kak, itu ada dua subjek predikat tapi tidak ada koma. Nah, koma itu tidak wajib ya, teman-teman, untuk conjunction yang selain fanboys. Jadi kalau kita pakai conjunction yang selain fanboys, pakai koma tidak apa-apa ketika informasi itu tidak terlalu penting. Tapi kalau informasi itu mempengaruhi atau masih nyambung dengan informasi yang di awal, yang nggak pakai conjunction gitu ya. Nah, berarti informasi itu penting, artinya tidak perlu koma. Nah, tapi kalau conjunction fanboys itu beda lagi, teman-teman. Conjunction fanboys ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat, maka harus dikasih koma. Seperti itu. Jadi contohnya ya, kita coba cari kata for, teman-teman. For yang conjunction ya. Nah, jadi for itu bisa preposition, artinya untuk. Ya, kita butuhnya for yang conjunction yang artinya karena. Nah, itu di bawah, teman-teman. Nah, for yang kedua itu adalah conjunction, dia formal, artinya sama dengan because. Artinya karena gitu ya. Nah, ketika for ini menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti ini, sebelumnya pasti harus ada komanya. Oke? Gitu ya. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, misalnya kita cari though, teman-teman, yang artinya meskipun sama kayak although dan even though. Misalnya kita cari though. Nah, dia boleh pakai koma, boleh juga tidak, teman-teman. Ketika ditaruh di tengah contoh ini ya, ini dia tidak pakai koma, teman-teman. Pascal went ahead with the experiment even though he knew it was dangerous. Jadi itu nggak ada komanya, nggak apa-apa. Nah, tapi kita cek di bawah even though yang ada komanya. Nah, ini teman-teman. I thought he'd be drinking though I wasn't completely sure. Jadi ada komanya, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk conjunction yang selain fanboys, boleh ada komanya, boleh tidak. Seperti itu. Tapi kalau conjunction yang fanboys, ketika menghubungkan dua SP, harus dikasih koma. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, teman-teman, dan waktunya habis. Saya lihat ada jawaban delta. Delta, saya lihat semuanya menjawab delta ya. Nah, memang di sini agak ada jebakan gitu ya, teman-teman, di pilihan ganda. Tapi nggak apa-apa, kita bahas bersama. Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb, ada auxiliary verb ya, yaitu has raised, teman-teman. Subjeknya adalah the worldwide campaign. Kata bendanya di campaign-nya. Oke, nah ini keterangan semua, teman-teman. Kemudian substantial funds. Nah, di situ ada but. Oke, fanboys tapi sebelumnya nggak ada komanya. Artinya fanboys ini hanya menghubungkan dua yang sama. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja yield, teman-teman. Yield itu artinya membuahkan. Yield pakai L ya. Nah, itu artinya adalah membuahkan. Nah, teman-teman kan menjawab delta ya. Jawabannya bukan yang delta, teman-teman. Jadi gini, but atau fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya adalah auxiliary verb, yaitu has diikuti verb 3. Ini keluarganya have ya, teman-teman. Have diikuti verb 3. Nah, maka setelahnya itu juga harus auxiliary verb, yaitu have diikuti verb 3. Nah, tapi kalau teman-teman cari di file A, B, C, D, itu have verb 3 nggak ada, teman-teman. Oke. Nah, maka have itu cuman auxiliary. Jadi boleh dihilangkan, teman-teman. Jadi nggak pakai have lagi nggak apa-apa karena pakai has di awal. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Karena has di sini dengan has yang di sini ini beda arti, teman-teman. Has yang di awal itu dia auxiliary artinya sudah atau pernah atau telah. Sedangkan has yang di delta itu setelahnya diikuti kata benda. Dia bukan auxiliary ya. Has ini artinya memiliki. Jadi itu verb SES, teman-teman. Jadi berbeda seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat
Fan voice itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau susunannya itu frase, misalnya to verb 1 dengan to verb 1, setelahnya fan voice itu to-nya dihilangkan nggak apa-apa. Auxiliary verb dengan auxiliary verb. Nah, setelahnya fan voice-nya itu, setelahnya but-nya misalnya ya, auxiliary-nya itu dihilangkan nggak apa-apa. Jadi tinggal verb yang samanya saja. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Jadi fan voice di situ menghubungkan yielded dengan raised. Sama-sama verb 3-nya. Gitu ya. Bedanya di sini auxiliary-nya dihilangkan karena sudah disebutkan di awal. Oke, jadi kita bilangnya the worldwide campaign to conserve endangered animals has raised substantial funds but has yielded atau yielded aja few outcomes. Kalau diartikan kampanye di seluruh dunia untuk mengkonserv itu apa ya? Menjaga gitu ya. Binatang-binatang yang terancam punah itu telah mengumpulkan dana yang besar tapi telah menghasilkan atau membuahkan hasil yang sedikit seperti itu teman-teman. Jadi kalau verb 3 harus sama verb 3 ya betul. Jadi harus setara teman-teman. Ini kan has verb 3, maka di setelahnya harus has verb 3 juga. Tapi karena sebelumnya itu cuman auxiliary. Auxiliary itu kan apa namanya? Cuman menambahkan arti saja teman-teman. Jadi tidak disebutkan lagi tidak apa-apa, disebutkan lagi juga tidak apa-apa. Jadi kita boleh pakai has yielded kalau ada ya. Nah atau yielded aja. Seperti itu. Melestarikan, betul, conserve, melestarikan. Terima kasih, Miss. Mohon maaf perbendaharaan kata saya di bahasa Indonesia juga jelek ya, teman. Bahasa Inggris juga kurang, bahasa Indonesia juga kurang, seperti itu. Tapi untuk mentranslate teman-teman tidak perlu pakai satu harus ini harus itu enggak. Yang penting sinonimnya sama atau artinya sama tidak masalah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Alright, thumbs up guys. Waktunya habis. Dan ada jawaban alfa dan juga delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ di soal ada increase, artinya meningkat. Subjeknya adalah efforts, artinya upaya-upaya gitu ya. Atau usaha-usaha gitu. Nah artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah masalahnya adalah kita nggak tahu yang hilang apa di titik-titik. Kecuali kalau kita lihat di pilihan ABCD-nya dulu. Nah di pilihan alfa itu ada verb 1, realize, yang mana dia adalah predikat. Yang Bravo ada conjunction, yang Charlie ada predikat, yang Delta ada predikat. Nah, berarti kalau di sini kita memasukkan predikat atau conjunction harus lengkap, teman-teman. Yaitu conjunction, kemudian subjek, dan juga predikat. Jadi cari di pilihan ABCD yang conjunction, subjek, predikat. Ya. Nah, kalau yang alpha, di situ ada subjek communities, predikatnya adalah realize, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Ya. Kalau yang Bravo ada conjunction since, ada subject communities, tapi tidak ada predikat, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada subject communities, predikat realize, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada conjunction as, subjeknya communities, predikatnya realize. Jadi kalimat yang benar adalah efforts to restore degraded ecosystems increase as communities realize the benefit of healthy environment. Kalau diartikan, upaya-upaya untuk mengembalikan ekosistem yang rusak atau yang terdegradasi itu yang apa ya teman-teman? Yang kualitasnya sudah memburuk gitu ya, itu meningkat. Seiring masyarakat atau ketika masyarakat itu menyadari keuntungan dari lingkungan yang sehat. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Upaya berarti bukan kata kerja ya, Kak. Kalau di sini upayanya bukan sebagai karena berupaya atau berusaha atau try gitu ya. Jadi gini teman-teman, hati-hati dengan ini dua kata ini mirip tapi beda ya. Afford dengan effort itu beda. Oke. Nah, kalau afford itu dia adalah kata kerja, teman-teman, yang mana dia bisa jadi predikat. Nah, tapi kalau effort mari kita buktikan di kamus. Ya.
Jadi kita cari di kamus, kita cari kata effort. Nah, effort itu kelas katanya cuma satu, teman-teman. Nggak ada angka setelahnya. Artinya kata ini hanya memiliki satu kelas kata, yaitu noun. Noun itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi, beda. Effort sama afford itu beda, aja. Jadi, effort itu kata benda, artinya upaya atau usaha, attempt, gitu ya, sama. Tapi attempt itu bisa kata kerja, teman-teman. Tapi kalau effort tidak bisa kata kerja. Seperti itu. Kemudian kalau afford, nah ini baru kata kerja. Jadi afford itu adalah kata kerja dari effort tadi. Seperti itu. Jadi afford itu kata kerjanya, effort itu kata bendanya. Gitu ya. Terima kasih. Oke, siap. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 10. Terakhir ya, berarti teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta dan juga alpha. Nah, ini sebenarnya mirip dengan soal sebelumnya tadi ya, teman-teman. Jadi caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada kata increase. Subjeknya adalah people's expectations. Kata bendanya di expectations-nya ya. Kalau teman-teman menemukan ada tanda petik diikuti S di soal structure TOEFL, itu bukan singkatan. Karena di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah kata sifat dari kepemilikan atau possessive adjective. Oke, yang menjelaskan kata benda. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kita nggak tahu yang hilang di titik-titik itu kan apa, karena kalimat sudah lengkap gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada predikat lagi, atau conjunction, atau predikat lagi, atau predikat lagi misalnya. Nah, di sini kalau kita mau masukkan predikat lagi, maka harus ada subjeknya dan juga conjunction yang nanti menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi cari susunan CSP. Oke. Kalau yang alpha, di situ ada kata benda condition, subjek, kata kerja improve sebagai predikat, tapi tidak ada conjunction, alpha tidak bisa. Ya. Nah, kalau yang Charlie ada conjunction sorry, maksud saya yang Bravo ya. Ada conjunction since, subjeknya conditions, tapi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subject conditions, predikatnya improve, tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, di situ ada conjunction us, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in the community improve. Kalau diartikan harapan-harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat seiring atau ketika kondisi-kondisi di lingkungan mereka itu semakin membaik atau semakin maju. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction, teman-teman. Kesimpulannya adalah conjunction itu di dalam kalimat tidak wajib ada ya, tapi dia akan menjadi wajib ketika kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu subjek predikat, teman-teman. Gitu ya. Dan teman-teman harus teliti, harus ingat kalau conjunction itu ada dua jenis, ada conjunction fanboys dan ada conjunction yang selain fanboys. Kenapa mereka dibedakan? Karena ada perbedaan penggunaan tadi. Gitu ya. Nanti teman-teman boleh mungkin tadi yang mungkin baru ikut atau mungkin ketinggalan bisa mereview video rekamannya atau nanti boleh ikut di sesi malam supaya bisa live, teman-teman. Dan nanti di sesi malam itu latihannya yang beda. Jadi teman-teman kalau udah datang sore, datang malam lagi tidak masalah, tidak apa-apa. Supaya dapat latihan yang berbeda seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita tutup sambil saya absen ya. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Cukup sih, Kak. Oke, aman ya. Teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Mohon izin saya absen dulu, teman-teman, untuk reward di akhir yang kemarin saya jelaskan ya. Sebentar. Wait, guys. Nah, sudah.
Alright guys, thank you for your attendance here and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time. Thank you, Kak. See you next time.